dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, dua debat Pilpres 2023 yang diselenggarakan oleh KPU telah terselenggara. Kini masih tersisa 3 kali debat lagi hingga Februari 2024. Dari pengalaman 2 debat yang sudah berjalan, ketiga paslon pun kini menyusun strategi menghadapi debat berikutnya agar lebih siap dan lebih unggul. Karena hasil sejumlah survei pasca debat menunjukkan adanya pengaruh pada elektabilitas paslon. Selain itu, debat juga menjadi jalan untuk meyakinkan pemilih mengambang. Lantas, bagaimana strategi ketiga paslon untuk menghadapi 3 debat tersisa dan apa strategi mereka untuk mendongkrak elektabilitas dalam sisa waktu menuju hari pencoblosan? Bersama saya Fitri Megantara, inilah kontroversi dalam episode 3 debat lagi, Siapa Hebat? Negara IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Mereka yang dulu merasa tidak perlu perubahan, sekarang mereka mengatakan, ya kita perlu perubahan, kita perlu mengembalikan negeri ini. Saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Kita masih percaya kok. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Pemirsa, telah hadir bersama kami narasumber malam ini di studio Metro TV. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Telah hadir Bang Eriko Sotarduga, perwakilan TPN Ganjar Mahfud dan juga politikus PDIP. Selamat malam Bang Eriko. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat Hari Natal bagi saudara-saudaraku semua yang merayakan ya. Baik, kita bergeser juga telah hadir Bang Maman Abdurrahman, perwakilan TKN Prabowo Gibran dan juga politikus Partai Golkar. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam semuanya, selamat Natal juga. Oke. Buat Bang Eriko. Terima kasih. Oke, baik. Dan juga telah hadir di studio Mas Muhammad Iqbal, perwakilan Timnas Amin dan juga seorang politikus PKS. Selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Dan kita akan bergeser ke sebelah kiri saya telah hadir Mas Philip J. Vermonte, peneliti dari CSIS. Selamat malam Mas Philip. Dan di sebelah Mas Philip telah hadir Bapak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik. Dan juga saya akan mengundang kepada Ibu Lely Aryani yang sudah juga hadir di studio Metro TV sebagai pakar komunikasi politik. Selamat malam Bu Lely, silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Ibu. Kita akan langsung mulai perbincangan ataupun diskusi untuk malam hari ini. Kita akan awali dari Bang Eriko terlebih dahulu. Bang Eriko, apakah TKN khawatir dari hasil survei sejumlah lembaga survei dan yang terbaru dari hasil survei CSIS karena Ganjar kemudian disalib oleh pasangan Amin? Ya, sebenarnya jujur saja dari hasil survei ini kan memang tidak semua masyarakat Indonesia melihat. Kalau dari hasil surveinya kurang lebih 36-40% yang masyarakat Indonesia yang menyaksikan debat ini. Tapi ini juga sangat penting. Ya saya tidak tahu kalau saya tidak ingin mengomentari lebih jauh dari survei CSIS ya. Kalau dari kami tidak hanya survei konvensional saja, tetapi dari analisa big data dan fokus grup discussion yang ada di 31 kota dengan 4.000 narasumber, itu justru dalam seminggu terakhir nih itu ada kenaikan 2%. Kami dari angka 35 menjadi 37%. Artinya survei internal dari TKN sendiri kemudian berbeda dengan hasil survei daripada lembaga survei? Ya memang kalau dilihat dari hasil lembaga survei ini ya kurang lebih hampir semua rata-rata berbeda ya seperti itu. Kalau kami tentu lebih, kalau kita ambil dari survei yang ada, tentu kami lebih ini kepada survei Kompas yang dibiayai oleh dirinya sendiri. Dan itu di situ disampaikan bahwa baru 44% yang sudah menentukan pilihan, Mbak Fitri. Masih ada 56% yang belum menentukan pilihan. Baik itu yang 28,7% itu kan masih belum menentukan pilihan. Dan dari 71,3 ada 44% masih swing voter seperti itu, Mbak Fitri. Jadi menurut kami 45 hari ini sangat penting bagaimana kita persuasif langsung di lapangan, door to door, dan juga meyakinkan masyarakat. Tapi ton dari Bang Eriko ternyata tidak khawatir seperti itu. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat terlebih dahulu hasil survei dari lembaga survei berikut ini. Kita lihat bersama.
Ini adalah hasil survei dari CSAS yang terbaru dengan periode 13 hingga 18 Desember. Kita lihat Prabowo Gibran di level 43,7. Anies Mohaimin ada di posisi kedua, menyalip Ganjar Mahfud yang ada di posisi ketiga dengan perolehan 19,4%. Kita akan beranjak ke yang berikutnya dari indikator dari Polling Institute. Kita lihat dari periode 15 hingga 19 Desember, di mana Prabowo Gibran 46,1%, Anies Mohaimin 22,6%, Ganjar Mahfud MD 20,5%. Kita masih punya satu hasil survei lagi, kita akan simak bersama. Ini dari indikator politik Indonesia, Prabowo Gibran 46,7, Ganjar Mahfud 24,5, Anies Mohaimin 21. Selanjutnya saya akan ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, apabila kita lihat, memang kalau dari hasil survei CSAS ada kenaikan ke posisi yang kedua, tapi kan levelnya di angka 20%-an seperti itu. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira pemilu itu masih belum pasti ya. Jadi jangan juga kita menggiring masyarakat bahwa yang menang adalah si A, si B, si C. Karena ini adalah bagian dari dinamikanya. Kan sudah jadi industri sekarang. Jadi berkembangnya juga lembaga survei kan ada karena ada kue ekonominya juga di sana. Jadi kami juga tidak mengatakan bahwa lembaga survei nggak boleh mensurvei, boleh silahkan. Tapi kami melihat bahwa ada pasangan yang pernah dulu ketika pemilihan gubernur Desember dia di urutan ketiga, tapi Februari dia menang. Jadi urutan pertama. Jadi kami melihat bahwa silakan saja. Jawa Barat dulu ketika pasangan Sudrajat dan Saihu itu hanya 10%, tapi begitu hari hanya itu hampir beda tipis dengan Kang Emil. Jadi ada banyak survei-survei, Kang Aher juga dulu begitu ketika maju di Jawa Barat. Dia diprediksi paling buncit. Tapi ketika pemilu bisa menang. Jadi memang itulah dinamika politik. Bahwa terkadang politik itu tidak bisa seperti angka. Tetapi politik itu banyak variabel. Termasuk blunder-blunder. Saya mengindikasikan 4 hal yang bisa merubah suara. Pertama tadi margin errornya. Yang kedua tadi swing votersnya. Yang ketiga adalah yang belum menentukan jawaban. Yang keempat si blunder ini. Karena blunder ini yang paling juga cukup menentukan. Kalau ada statement yang blunder, ini bisa mengurangi pemilih. Jadi kami tetap optimis pasangan Amin bisa masuk pada putaran kedua. Karena kami sampai sini belum menemukan tuh pakar sekelas Burhanuddin Muhtadi, EFC Fatah mengatakan bahwa 2 putaran. Baik, kita ke Mas Philip terlebih dahulu karena tadi kemudian mengomentari dari hasil survei salah satunya dari saya sendiri, Mas Philip. Jadi saya lihat apa yang disampaikan Bang Erigo sama Bang Iqbal itu menurut saya respon yang sudah seharusnya. Dalam arti survei tidak dianggap sebagai sesuatu yang merupakan kata akhir dan menghukum. Terlebih lagi kadang-kadang ada yang kalau dalam posisi dia di bawah dia marah-marah sama lembaga survei. Kalau posisi lagi di atas dia bilang ini survei paling kredibel, ya kan? Itu saya udah lihat lah dari tahun 2004 gitu. Nah, tapi apa yang disampaikan Bang Eriko dan Bang Iqbal itu betul bahwa survei itu menjadi reference point di hari survei dilakukan. Karena itu dari titik itu menuju pemilu, saya yakin pasti Bang Eriko, Bang Iqbal, Bang Maman itu juga memperhatikan survei. Bahwa dia tidak didikte survei itu betul harus begitu. Karena kan jadi bahan pelajaran dilihat dari survei ini di mana titik lemahnya atau di mana dia tertinggal dan lain-lain. Dan memang nggak mungkin survei hari ini nanti ditabrakkan dengan hasilnya bulan Februari karena jaraknya 1,5 bulan. Pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti politisinya kan nggak bekerja gitu. Nah ini menurut saya yang paling menarik dari pandangan Bang Eriko sama Bang Iqbal itu harusnya begitu, bukan menyalahkan lembaga survei. Gitu. Baik, tidak didikte oleh survei, Bang Maman. Tapi kan posisi Prabowo Gibran memang saat ini ada di posisi atas seperti itu ya. Apakah kemudian masih yakin, optimis ini tidak akan kemudian berubah di hari pencoblosan? Apalagi masih ada pemilih yang bimbang sampai ke level 28%, Bang Maman. Begini Mbak, pertama saya harus sampaikan bahwa hasil survei itu kalau dalam konteks kontestasi politik itu sebetulnya alat ukur ataupun alat indikator untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim yang kita jalankan sekarang ini. Jadi kalau kami melihatnya survei hari ini, pertama tentunya ya kita senang lah ya, artinya sampai hari ini Pak Prabowo masih direcord oleh beberapa lembaga survei di peringkat pertama. Plus minus angkanya saya pikir itu kita nggak masuk di situ. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ada alat ukur yang memang akan kita jadikan basis referensi apakah kerja-kerja tim misalnya di wilayah A, wilayah B, wilayah C itu positif
atau masih stagnan atau negatif. Jadi sampai hari ini kita menjadikan survei adalah sebagai alat ukur. Itu satu. Lalu yang kedua, nah dari situ kan kita lihat ya bahwa di situ kan macam-macam tuh, ada misalnya apa sih yang lagi menjadi tren masyarakat, tren publik. Nah itu juga menjadi perhatian kita. Isu-isu apa hari ini memang menjadi keinginan publik segala macam. Jadi kita lebih kepada untuk merecord di situ aja sih, Mbak. Jadi tapi kalau itu dijadikan satu-satunya referensi sebagai pembuktian bahwa kita menang atau gimana, saya pikir itu nggak sampai ke situ ya. Cuman saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Philip. Memang ada beberapa case tertentu ya. Contoh ya kayak misalnya dulu ya, waktu kami mau menentukan pencapresan, kita mau mendukung Pak Erlangga, hampir semua partai itu menjadikan survei sebagai alat indikator. Tetapi pada saat tiba-tiba misalnya hasil survei itu tidak menguntungkan si salah satu kandidat, sering sekali survei diabaikan, terkesan kayak seakan-akan dipertanyakan subjektivitasnya. Tapi bagi kami debatable itu biasa, tapi yang terpenting penegasannya adalah bahwa ini adalah alat ukur. Baik. Nah, kembali ke Mas Philip mengenai alat ukur itu sendiri. Tapi bagaimana Anda melihat fluktuasi di posisi 2 dan 3 dari hasil survei, kemudian Prabowo Gibran juga ada di posisi 43, 46 seperti itu. Ini apakah akan tetap konsisten atau masih ada faktor lain yang mungkin malah justru kemudian menekan angka perolehan, membuatnya menjadi lebih turun dari angka yang sekarang? Kalau kita lihat hasil survei CSS yang terakhir, memang dalam sisi debat itu ada semacam pengaruh ya. Ada pertanyaan di situ kan, apakah sudah mantap? Itu kira-kira ada hampir 70%. Tetapi ada pertanyaan mengenai kapan Anda akan memastikan. 1 minggu sebelum pemilihan, hari H, atau setelah menonton debat lengkap. Itu ada 30%-an, ya kurang lebih sama sebetulnya yang disampaikan Bang Eriko tadi gitu. Jadi dalam konteks itu memang akan ada fluktuasi. Karena dari sisi voters, dari sisi pemilih kita, memang mereka makin hari pemilih kita ini juga makin memperhatikan loh. Jadi kalau seolah-olah dianggap debat nggak penting, itu menurut saya kesalahan. Karena masyarakat melihat, memang awalnya dia debat ini yang udah yakin tambah yakin. Yang kandidatnya kurang bagus, dia tetap akan bilang, wah dia paling bagus dalam debat gitu. Sehingga, tapi pelan-pelan kita lihat nih. Tadi mungkin yang disampaikan Bang Maman ya, atau Bang Iqbal, saya lupa. Itu ada misalnya blunder-blunder gitu-gitu, itu rupanya ada efek-efeknya. Dan ini sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung kita sejak 2004, itu udah sering ada blunder-blunder yang menyebabkan penurunan atau orang mendapatkan momentum untuk naik. Nah, gitu. Dan ini saya kira yang paling penting yang kita ikuti terus selama Mas Philip, beberapa kita bulan akan terakhir. ulas lebih mendalam mengenai debat, dampaknya terhadap elektabilitas, dan apa pengaruh dari blunder. Kita akan ulas, tapi usai jeda berikut. Dipersembahkan oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Tadi sebelum jeda Mas Philip kemudian menyinggung mengenai debat. Nah, Bang Eriko, ini sudah 2 kali debat dilaksanakan, Capres-Cawapres. Mau ketiga kali ya? Mau ketiga, artinya benar. Ganjar dan Mahfud sudah tampil sebagai Capres dan Cawapres. Tapi kok nampaknya belum bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud nih, Bang Eriko? Begini, Mbak Fitri, tadi kan saya sudah sampaikan, benar yang disampaikan oleh saudara saya, Mas Philip Permonte, bahwa memang masyarakat Indonesia itu sudah sangat cerdas. Tidak lagi memutuskan katakan jauh-jauh hari, tidak seperti itu. Kalau di dalam istilah teknisnya ada yang namanya lobus intropus di tengah-tengah otak, itu yang menyerap informasi. Ini saya secara terbuka bahwa itu harus 7 kali diingatkan manusia. Nah, jadi artinya debat menurut Anda tidak percaya mencerahkan. Debat kan sudah 5 kali, kan begitu Mbak Fitri. Tidak cukup seperti itu saja. Tetap harus ada pendekatan secara persuasif. Artinya itu yang kami lakukan sekarang yang di partai, melalui caleg-caleg, melalui struktural, untuk kita yang namanya door to door, rumah ke rumah. Saya saja secara pribadi Mbak Fitri, saya kasih contoh saya saja, sudah berkeliling 20.000 rumah. Target nanti sampai akhir itu 60 sampai 70.000 rumah. Nah, jadi artinya
masyarakat itu ingin, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemimpin? Ini kan mau mencari pemimpin. Tentu pemimpin yang masuk ini, 3 pasang ini kan yang terbaik, kan begitu kan. Nah, kita tidak bisa mencari pemimpin yang sempurna, tapi mau mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Nah, itu yang harus disampaikan secara langsung ke masyarakat. Apakah dari TV debat bisa? tidak bisa kemudian menjadi etalase? Dari debat sudah pasti bisa, 36 sampai 40%. Tapi kan masih banyak masyarakat yang tidak melihat debat dan tidak aktif juga di sosial media yang kurang lebih di atas 20%. Nah, itu juga harus disentuh, Mbak Fitri. Mbak Irgo tadi karena sudah berbicara mengenai internal, ini sebetulnya solid atau tidak sih internal partai, internal koalisi dalam mendukung Ganjar Mahfud? Kalau menurut, kan nanti dikatakan subjektif. Kalau menurut kami yang paling solid. Karena kenapa? Itu terlihat kok gerakannya. Kalau kita mau bicara secara jujur, boleh dilihat di Instagram masing-masing partai atau mana yang paling bergerak. Tetapi juga harus jujur juga. Sekarang ini kan serangan udara juga kan memang penting. Nah, ini tentu ada yang memang mendominasi, ada yang memang itu harus kita akui secara jujur. Tapi apakah hasil survei? Nanti Mbak Fitri, ini yang paling menariknya nanti. Kalau nggak percaya, nanti undang lagi 2 minggu lagi kita ya Kang Maman. Ini nanti Januari pasti sudah di angka sekitar 50%. Nanti Februari, lihat. Karena kenapa? Tadi pun kami sama Profesor Lely di media lain, ini ada indikasi mau mencoba untuk menjadi satu putaran. Padahal dari hasil survei kemungkinan itu sangat kecil. Baik, kita sebelum berbicara mengenai itu, kita fokus pada debat dan bagaimana kemudian pengaruhnya pada elektabilitas terutama. Kita ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, Anies di debat perdana kemudian mendapatkan sentimen positif di media sosial paling tinggi. Jurus apa yang akan diambil pada debat ketiga nanti? Apakah kemudian akan mengambil jurus yang sama, strategi yang serupa? Ya, masyarakat kita tuh suka sesuatu yang baru ya. Kalau ada pembedanya lah gitu ya. Kelebihan Mas Anies ini kan dia selain punya ilmu, punya pengalaman. Sehingga memang tidak dengan gimmick-gimmick saja ya. Kecuali yang Wakanda tapi itu salah satu bagian dari bumbu-bumbu yang positif. Tapi kami melihat bahwa kehebatan Mas Anies ini adalah pengalaman plus pengetahuan. Sehingga apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang membuat orang menggugah emosi masyarakat. Mas Iqbal, mungkin kita akan sambil lihat nih Mas Iqbal mengenai sentimen di media sosial untuk Anies, Prabowo dan juga Ganjar. Kita lihat Anies memang di 64% untuk sentimen positifnya. Ganjar di 64% juga dan kemudian Prabowo di 48%. Mungkin bisa dikomentari Mas Iqbal. Ya memang kita juga sudah melihat dari berbagai survei ya. Hari ini juga ada lembaga survei yang mengeluarkan tentang bahwa memang kalau kita lihat di mana-mana termasuk di sini waktu itu semua mengatakan bahwa Mas Anies paling punya karakter yang kuat. Karena memang lagi-lagi banyak orang mengatakan bahwa pemimpin itu nggak perlu banyak ngomong. Justru pemimpin itu harus bisa memberi arahan yang jelas. Harus bisa menunjukkan komunikasi yang lebih mudah dipahami masyarakat. Dan saya kira di debat awal Mas Anies menemukan karakternya. Jadi strateginya akan kemudian serupa seperti itu ya Mas Iqbal ya? Kita lihat nanti. Bang Maman, komentarnya mengenai sentimen di media sosial tadi? Ya, saya rasa sentimen di media sama. Ini kan masing-masing setiap tim nomor 1, 2, 3 masing-masing punya kekuatan tim medianya masing-masing. Yang kalau kita lihat itu, misalnya angle nih, saya melihat Mbak dari sudut pandang saya di depan. Itu berbeda dengan Prof. Ikrar melihat Mbak dari sudut pandang Prof. Ikrar di sebelah situ. Yaitu kan ilmu media kan seperti itu, framing capture-nya kan berbeda-beda. Nah, jadi bagi kami hal-hal kayak begini adalah sebuah proses yang memang harus kita jalanin. Jadi saya rasa nggak ada yang terlalu indah. Memang yang kedua, lalu saya merespon kenapa sentimen positifnya Pak Prabowo paling kecil. Memang kita harus tahu bahwa memang karakter Pak Prabowo kan berbeda dengan Mas Anies dan Mas Ganjar. Pak Prabowo kan basicnya kan TNI kan, tentara lapangan lagi. Ya dengan gayanya seperti itu. Tapi kalau kita mau secara objektif, kita keluar lepas dari konteks kompetisi Pilpres, kita harus lihat loh bahwa Mas Anies sendiri mengapresiasi sifat kenegarawanan Pak Prabowo. Kita keluar dulu ya dari konteks Pilpres ya. Artinya sebetulnya terlepas dari karakternya Pak Prabowo yang cukup terlihat seperti militer, dengan karakter militernya itu, di sisi lain kalau dilihat secara objektif orang melihat bahwa Pak Prabowo punya sisi-sisi kenegarawanan. Jadi saya pikir ruang ini sangat subjektif dan
bisa diperdebatkan dari sisi manapun. Oke, baik. Kita akan kembali sedikit terlebih dahulu ke debat yang kedua. Pak Ikrar, ini kan Gibran dituduh kemudian menjiplak kemiripan strategi dengan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019, di mana kan kemudian menciptakan ekspektasinya rendah untuk kemudian mendapatkan kejutan yang positif seperti itu. Tanggapan dari Pak Ikrar seperti apa? Ya, kalau saya waktu itu nonton sedang berada di luar kota ya. Kalau saya lihat ya, memang dia mengkopi gaya bapaknya gitu kan. Demikian juga program-program yang diajukan juga program-program yang udah ada juga ya, bapaknya juga gitu kan. Saya beri contoh misalnya hilirisasi ya. Dia tidak pernah bicara bagaimana memperbaiki hilirisasi supaya misalnya smelter itu bisa menyerap. Misalnya jangan cuma 10% dong, kalau bisa 60 sampai 100% dari raw materials yang diambil dari bumi Indonesia misalnya kan. Atau bagaimana menyetop penyelundupan nikel gitu kan. Anda tahu kan ada hilirisasi tapi penyelundupan sampai angkanya triliunan rupiah, itu buat saya auzubillah min zalik itu ya. Contohnya, nah kemudian Anda lihat sendiri apa yang terjadi berapa hari yang lalu lah ya di Morowali ya. Anda tahu terjadi ledakan besar. Baik. Dan apa yang ingin saya katakan di sini bahwa banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, bukan cuma persoalan nikel, tapi juga persoalan Freeport ya. Freeport itu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Oke. Ya, jadi itu contohnya saja. Pendekatan yang dia pakai dengan apa istilahnya itu singkatan-singkatan kan, dia masih belum bisa membedakan apakah singkatan itu harus dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia misalnya. Ya kayak misalnya CSIS, apakah kita harus menyebutnya CSIS kan? Kalau saya dari dulu saya tahunya CSIS. Oke, Bang Maman mungkin ada tanggapannya? Ya, begini, kembali lagi dalam konteks debat, setiap kandidat pasti punya cara dan strategi attacking lah. Contoh sederhana, ini cuma masalah metode dan cara. Sebagai contoh, kalau kita mau komparasi dari segi caranya Mas Anies juga di awal kan juga luar biasa tuh. Kalau kita perhatikan dengan pembukaan, Mas Anies langsung membuka bahwa dia mengundang salah satu korban demonstrasi itu ya, siapa namanya almarhum, siapa Sahrun siapa. Nah itu kan cara-cara, pola dan metode serangan dalam konteks debat. Jadi bagi saya sih sebetulnya kayak tadi SGIE atau bagaimanapun ya, ini namanya dinamika forum, dinamika debat. Saya pikir it's not a big deal. Tapi yang poin yang saya ingin sampaikan bahwa seorang Gibran di situ dengan katanya dengan segala kemiskinan pengalamannya, namun dia mampu memberikan sebuah performa yang cukup berimbang. Saya nggak katakan ini dia bagian berlebih, dari strategi tapi nampaknya. cukup berimbang antara Gibran dengan Prof Mahfud dan Caimin. Jadi saya pikir itu kembali lagi adalah bagian dari sebuah dinamika debat. Baik. Kita akan maju ke depan nih, Bu Lely. Ini untuk tema debat yang ketiga, ada pertahanan, ada geopolitik, hubungan internasional. Untuk sebagian orang ataupun publik menilai ini nampaknya akan menjadi keuntungan bagi Prabowo yang kemudian akan debat. Tapi apakah memang ini akan menjadi sebuah benefit, keuntungan untuk Prabowo, atau justru untuk dua paslon lain dapat kemudian mencari titik lemah lebih mudah, Bu Lely? Kalau kita lihat dari dua kali debat yang sedang berlangsung, terutama debat Cawapres, tiga-tiganya kan tidak punya latar belakang ekonomi, gitu ya, sehingga estimasi publik, gitu, harapan publik juga terhadap mereka itu ya akan menjelaskan semampu mereka saja. Tapi saya punya kapasitas lebih dalam menilai ketiganya, sebab yang mereka cari adalah jabatan yang sama tingginya, terlepas dari mereka itu berlatar belakang apakah sama tingginya atau tidak, adalah sama-sama yang dikejar itu calon wakil presiden. Jadi jabatan wakil presiden itu yang melekat pada kapasitas mereka ketika berdebat. Jadi apapun sebenarnya mereka itu harus punya kapasitas semuanya untuk membicarakan seluk-beluk problem di negara ini. Jadi menurut saya kalaupun Pak Prabowo kebetulan, secara kebetulan beliau latar belakangnya adalah militer, maka kedua calon yang lain juga akan mengejar kepopuleran Pak Prabowo itu. Dan itu memang harus dipersiapkan. Nah dinamikanya adalah nanti kan pasti akan lihat nih setelah debat ketiga. Apakah akan membuktikan siapa yang menguasai panggung lebih dulu. Atau sesudah panggung itu berjalan sampai habis gitu ya. Itu memang akan terlihat. Tapi yang harus kita ketahui dari banyak lembaga survei mengatakan yang menyaksikan debat itu kurang dari 50%, hanya 42% paling tinggi. Artinya apa? Yang mereka saksikan di debat itu kemudian yang muncul di media sosial,
potongan-potongan pesan. Iklan itu teorinya mozaik pesan ya, Prof ya. Teori mozaik itu mengatakan ada potongan yang dilemparkan kepada publik, lalu kemudian membentuk sebuah konfigurasi tersendiri sehingga membidik ini Gibran, ini Caimin, ini Prof Mahfud. Nah, tiga-tiganya ini yang kemudian dipersatukan. Jadi dinamika seperti ini saya kira baik Mas Anies, baik Pak Prabowo itu harus berjalan seimbang juga dengan Mas Ganjar. Oke, gitu. Mas Iqbal tanggapannya ringkas saja sebelum kita jeda. Ya, itulah kenapa kami yakin Mas Anies ini masuk putaran kedua. Kenapa? Masih ada 3 putaran debat lagi. Yang ini tentu saja sentimennya berharap positif. Karena apa? Karena tadi dalam desak-desak Anies yang kami lakukan di berbagai daerah, jawaban-jawabannya luar biasa. Bisa menjawab semua permasalahan lah. Ya walaupun orang bilang, wah ini kan cuma teori doang. Pada faktanya nggak mungkin seorang pemimpin itu bisa menjawab kalau dia tidak punya wawasan, pengetahuan, networking, dan pengalaman. Jadi kami optimis sepertinya deja vu Pilkada Jakarta akan terulang. Oke, baik. Tahan dulu komentar dari Bang Maman dan juga Bang Eriko karena kita harus ikuti headline news berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Kontroversi akan segera kembali usai headline news. Dipersembahkan oleh yang peduli tentang ide, peduli tentang gagasan, peduli tentang Indonesia, justru mereka yang harus mewarnai pilihan. Mari kita hadapi demokrasi ini dengan baik, sejuk ya. Tenang-tenang aja, baik-baik aja. Ya, kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu. Diskusi kembali kami lanjutkan. Bang Eriko mengenai tema debat yang ketiga untuk kali ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, kami tentunya mempersiapkan apa yang, ya kalau sebenarnya secara jujur Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini kan sudah memang in charge di track recordnya ya. Seperti Mas Ganjar kan sudah sebagai eksekutif 2 periode, legislatif, jadi sudah tidak lagi hal yang baru untuk katakan debat atau ya ini sebenarnya semacam diskusi yang jauh dibuka lebih luas. Oke. Nah, tapi kan kemudian tema debat yang ini kan dianggap menguntungkan capres seperti Prabowo seperti itu. Apakah kemudian justru nantinya kemudian dari tim Ganjar akan kemudian mencari titik lemahnya, akan lebih mudah mencari titik lemahnya, titik serangnya seperti itu? Mbak Fikri, ini yang sering harus kita luruskan ya. Saya rasa kita tidak berbeda dalam hal ini. Debat ini kan mencari sebenarnya otentifikasi daripada masing-masing calon. Sekarang saya coba tanya Mbak Fitri, apakah seorang calon itu dalam debat itu menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya? Kan tidak juga. Kondisi real jauh lebih berat daripada kondisi yang ada di debat itu. Tetapi masyarakat, rakyat Indonesia mau melihat sejauh apa seorang pemimpin dalam bersikap. Nah, ini juga katakan seperti judul ini pesta demokrasi, ini juga panggung. Ada yang mampu berteatrikal, ada yang mampu berlaku seolah-olah ya dia di panggung pertunjukan. Padahal kondisi real di masyarakat itu bukan pertunjukan, sesuatu yang nyata. Nah, ini yang dilihat masyarakat. Nah, kami ya kalau dikatakan subjektif ya monggo saja. Untuk Ganjar sendiri debat adalah show atau substansi? Mas Ganjar kan harus menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang sesungguhnya yang memang mengatasi dengan benar, bukan misalnya katakan berputar kiri, berputar kanan, kemudian akhirnya dilihat inilah yang sebenarnya yang cocok, kan bukan seperti itu. Menyelesaikan masalah nantinya di dalam kondisi yang real itu kan bukan seperti di dalam panggung debat itu. Jadi kalau dari kami sebenarnya otentifikasi yang diinginkan oleh masyarakat
mencari seorang pemimpin, mencari yang memimpin negeri yang 281 juta jiwa ini, atau mencari seseorang yang memahami teater, yang memahami gimmick atau yang tidak otentik. Yang memahami gimmick yang mana maksudnya Bang Eri? Nah kan itu silakan Mbak menilai sendiri. Saya kan cuma hanya menyampaikan. Oke, baik. Pak Ikrar, tanggapannya? Ya, kalau buat saya ya, saya jujur aja ya. Memang Mas Ganjar dengan Pak Mahfud MD itu kurang greget. Ya. Kurang gregetnya di mana? Mungkin karena ini dari PDIP, Jokowi mungkin masih dilihat sebagai bagian dari PDIP. Keputusan Bu Mega juga jangan mengganggu Jokowi sampai 20 Oktober. Itu yang membuat Ganjar dan Mahfud itu kesulitan. Dilematis. Kalau buat saya Pak Mahfud misalnya ya, seorang ahli hukum yang selalu bicara korupsi, harusnya dicontoh aja si Jinping misalnya kan, yang mengatakan berikan saya 9 peti mati, 8 buat koruptor, 1 buat saya kalau saya korupsi. Kan itu sesuatu yang tough kan. Atau misalnya Ganjar juga misalnya kan, apakah dia akan melanjutkan program Jokowi ataukah kemudian ada satu perbedaan dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang ya. Kenapa itu penting ya? Ini seperti juga timnya Amin ya. Amin kenapa dia enak? Dia bilang perubahan, dia beda dengan pemerintahan yang sekarang. Sementara timnya Bung Maman itu melanjutkan kan gitu kan. Tapi PDIP ini agak sulit. Boleh saja Mbak Fitri. Terima kasih masukannya Prof. Secara jujur, memang Pak Jokowi dan pemerintahnya berasal dari mana? Dari PDI Perjuangan. Dari awal, dari mulai di Solo, dari mulai jadi pengusaha menjadi wali kota, itu jangan kita bisa pungkiri. Dan begini, kalau dikatakan otentifikasi yang tadi saya sampaikan, yang tepat meneruskan itu kan Mas Ganjar. Memang coba kalau dilihat dari track record juga paling tepat. Kemudian kami meneruskan kan bukan berarti meneruskan hanya mau berubah seperti itu, tapi meneruskan menyempurnakan. Sekarang coba saya tanya, tingkat popularitas Pak Jokowi berapa? Hampir 80% Bung Iqbal. Dan selebihnya itulah porsinya Bung Iqbal dan teman-teman. Kalau mau bicara jujur ini, boleh kita adu argumentasi kan? Nah, sekarang begini, kalau di porsi itu siapa yang paling otentik? Itu sebenarnya Prof. Oke lah sekarang dianggap Pak Prabowo otentik. Dari mana otentiknya? Tidak jadi ada kemiripan yang menanggapi ya. Monggo. Kalau Anda baca hasil penelitiannya Ehab Saifullah Fatah, di situ menunjukkan betapa angka 80% itu akibat dari sebuah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu gaya Ehab bertanya misalnya kan, apakah situasi ekonomi menurut Anda itu baik? Apakah Anda sekarang memiliki pekerjaan? Apakah harga barang-barang itu misalnya melambung tinggi? Apakah misalnya uang yang Anda dapatkan itu cukup untuk itu? Jawabannya pasti bukan 80%. Lebih rendah. Justru itu Prof, kenapa kami mau menyampaikan? Kita meneruskan dan menyempurnakan. Bukan dengan narasi perubahan bahwa atau melanjutkan saja. Pak Jokowi itu sebenarnya fana. Kenapa? Karena di situ kata-kata cukup puas. Cukup puas itu orang Indonesia kan sungkan yang bilang nggak puas, iya cukup enggak. Jadi makanya kami meyakini kami bisa masuk putaran kedua karena sebenarnya kepuasannya itu semu. Kenapa? Karena tadi orang selalu menjawab bukan puas, cukup puas. Ini cukup puasnya apa ini? Harusnya puas tidak puas. Sehingga bisa langsung di range 2 gitu. Nah, kami juga menanggapi tentang tadi bahwa momen debat ini adalah momen penting bagi kami yang membawa isu perubahan. Kenapa? Kami ingin kami ingin menampilkan sesuatu yang baru yang tidak ada pada sebelumnya. Mungkin Pak Prabowo nanti mungkin nggak perlu banyak visi misi, dia tinggal cukup ceritakan aja kinerja dia sebagai Menteri Pertahanan kan gitu. Tetapi kami akan memberikan sesuatu yang baru. Oke, Bang Maman. Ya. Nah, ini menarik, saya tambahkan yang disampaikan oleh Bang Eriko, kata otentik. Akhirnya tadi saya ketemu satu titik bahwa memang debat itu sebetulnya kita nggak bisa mengcapture secara keseluruhan ide seseorang calon itu bakal begini-begini. Hampir sulit dalam waktu 2 jam. Tetapi memang akhirnya publik bisa melihat mana kandidat yang otentik, orisinalitasnya, jujur apa adanya, terbuka. Contoh kasus ya, kalau kita mau mundur ke belakang. Kalau kita mau melihat debat sebagai salah satu tolak ukur pemimpin itu baik atau tidak. Contoh, ide yang dimunculkan oleh Mas Anies waktu calon gubernur DP 0%. Itu di RPJMD, itu 200.000 unit loh.
diketok oleh Mas Anies. Realisasi sampai sekarang nggak sampai, 10.000 aja belum. Nah artinya maksud saya, poinnya saya mau bilang bahwa pada akhirnya publik memang melihat debat, itu lebih dilihat pada orisinalitas, kejujuran apa adanya si kandidat. Saya sih melihatnya begitu, ya. Bahwasanya akhirnya dari kubu nomor 1 atau siapapun itu melihat debat adalah ruang untuk menampilkan, ya itu sah-sah saja. Karena memang debat adalah ruang panggung untuk membangun sebuah skenario, jalan cerita, ataupun ya membangun sebuah kemasan-kemasan. Tetapi kembali lagi saya meyakini dengan sudah berprosesnya proses demokrasi yang cukup panjang di Indonesia, masyarakat akan melihat lebih kepada orisinalitas dan otentiknya. Mas Philip, ini memang beda dengan pemilih yang sudah memantapkan pilihan. Untuk pemilih yang mengambang, apakah memang mencari gaya yang orisinalitas apabila kita berbicara mengenai debat, Mas Philip? Sebetulnya kalau lihat dari data-data survei ya, bukan cuma yang dilakukan oleh CSIS, tapi lembaga survei lain, selalu ada pertanyaan begini. Dari mana informasi tentang politik dan pemilu yang Anda peroleh? Itu televisi masih nomor 1. Televisi itu masih nomor 1. Karena itu, debat yang disiarkan langsung melalui televisi itu adalah ruang yang paling efektif dan efisien buat kandidat, karena dia bisa menjangkau orang seketika. Memang harus turun ke lapangan, betul. Tetapi TV itu sekaligus tiba-tiba dia mencapai orang banyak kan. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya dalam kaitan ini mungkin yang disampaikan Prof. Lely betul. Bahwa bahkan dalam debat yang 2 jam, orang cuma melihat mosaik-mosaik aja. Ada orang yang mengejar substansi. Dia mau lihat apa sih substansinya. Tapi ada orang yang mau melihat formnya aja. Iya kan? Ada yang mengedepankan form. Misalnya, kalau Pak Gibran kemarin, bahwa Pak Gibran sangat lancar berbicara. Tetapi kalau orang yang mungkin tadi sampaikan Mas Ikrar, kalau dikejar substansinya, mungkin masih banyak pertanyaan. Tetapi ekspektasinya adalah Pak Gibran sangat lancar berbicara gitu. Buat timnya Pak Maman itu mungkin cukup. Karena dia tiba-tiba mengatasi ekspektasi orang-orang kan gitu. Tetapi mungkin ada orang-orang yang diharapkan punya substansi tertentu gitu. Lebih dalam. Yang lebih dalam. Seperti tadi sampaikan Mas Ikrar. Mas Ikrar pingin misalnya ngelihat Pak Mahfud lebih tough dalam soal anti korupsi dan hukum dan lain-lain. Nah menurut saya debat yang besok ini sangat penting buat ketiga kandidat karena justru temanya itu tema yang masyarakat Indonesia sebetulnya tidak terlalu mengikuti soal internasional, soal geopolitik dan lain-lain sehingga apapun yang sampai kandidat ini punya peluang akan diserap oleh masyarakat. Gitu. Mungkin orang yang senang urusan-urusan politik, geopolitik masih Ikrar sama saya paling. Tapi masyarakat tuh enggak, justru di situ dia bisa mengedepankan hal-hal yang baru seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal tadi dengan bahasa yang sederhana. Dan karena itu menurut saya justru debat besok ini sangat penting untuk dipersiapkan oleh ketiga kandidat karena ada peluang untuk bahkan menyampaikan hal-hal mungkin bisa berbeda satu sama lain dan mungkin harus bisa berbeda dari Pak Jokowi juga gitu, bahkan buat Pak Prabowo gitu ya, atau yang lain bisa setuju juga sama Pak Jokowi karena masyarakat dalam hal isu internasional itu tidak terlalu mengikuti gitu menurut saya. Tanggapannya dari Bang Eriko, Bang Maman dan juga Mas Iqbal, kita ke Bang Eriko. Ya, saya harus jujur juga menyampaikan seperti kemarin kan. Benar yang disampaikan Prof. Ikrar juga. Ya kalau kemarin kan membahas ekonomi. Kalau kita lihat dari ketiga calon wakil presiden kan tidak ada yang memang mempunyai latar belakang ekonomi. Jadi ya berdasarkan persepsinya masing-masing. Dan memang kalau kita mau kritik otokritik ini memang harus diadakan penyesuaian, Prof. Artinya apa sebenarnya yang ingin diketahui masyarakat itu yang seharusnya dibahas lebih jauh responnya. Itu tadi saya sampaikan itu. Saya sependapat juga dengan Kang Maman, otentifikasi, originalitas. Itu yang dari awal sudah saya sampaikan. Penting sekali. Bagaimana seorang pemimpin nanti bila mana diberikan kesempatan untuk memimpin, itu jelas mengambil sikap seperti apa. Itu sebenarnya yang dikendaki oleh masyarakat. Tapi memang ya kalau bicara jujur belum sempurna ini. Tapi paling tidak di angka 40, 36 sampai 40% masyarakat itu berpengaruh. Kami secara internal saja ada kenaikan 2%. Itu harus jujur kita sampaikan. Seperti itu. Bang Maman? Ya, kembali lagi Mbak, tanpa bermaksud mau mengesampingkan debat. Secara prinsip saya setuju bahwa forum debat ini tetap harus dibuka terus dalam rangka biar publik bisa juga menyaksikan. Tetapi sepengalaman saya, apa yang disampaikan dalam forum debat itu sering sekali berbeda jauh dengan implementasi penerapan keseharian di pemerintahan. Karena kompleksitas permasalahan Indonesia juga luar biasa. Karena
itu yang saya, lalu yang kedua gini, kalau kita mau mengukur kembali lagi forum debat itu sebagai sebuah tolak ukur kompetensi seseorang, saya pikir ini tidak bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukurnya. Jadi saya rasa, tapi bukan berarti saya mengesampingkan debat, penting dalam rangka mengukur orisinalitas tadi. Tetapi ini bukan hanya satu-satunya lagi ukuran tolak ukur dalam melihat seseorang. Dari sisi pemilih, justru memang mau melihat dan juga menagih janjinya nanti. Justru itu memang poinnya. Jadi kalau dari sisi yang campaigning bukan governing. Gitu. Tetapi dari sisi pemilih, kita mau lihat kandidat ini bicara hal yang substantif dan memang nanti pasti berbeda, kita tahu gitu, Bang Maman. Tapi justru itu gunanya debat buat sisi pemilih. Apakah nanti kita bisa tagih janjinya ini yang dia sampaikan secara terbuka ketika campaign gitu. Jadi mungkin ini ada perspektif yang agak berbeda nih, Bang Maman. Kalau saya sih pikir sama, Mas. Maksud saya itu saya bilang begini. Karena pasti debat itu sebetulnya, mohon maaf kalau mengutip bahasanya sahabat saya Bang Masinton, ini ajang kecap-kecap. Ini bahasa ininya. Karena, contoh aja tadi saya bilang, misalnya DP 0%. Yang disampaikan. Hari ini saya harus bilang bahwa kalau kita mau mengukur tradisi debat dan diskusi kan itu dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Tidak dimiliki oleh Pak Prabowo karena beliau militer. Baik. Mungkin Mas Ganjar juga memiliki tradisi itu. Jadi artinya kepiawaian seorang Anies itu sangat memiliki kepiawaian dalam rangka menyampaikan apa yang memang. Tetapi faktanya belum tentu. Terbukti DKI Jakarta berapa belas yang disampaikan itu visi misi. Faktanya belum ada yang konkret sampai sekarang. Mas Iqbal? Nah itu loh maksud saya. Ya, jadi makanya tadi kepuasan itu kan indikatornya apa? Bukan kata pengamat, bukan kata survei, tapi survei kepuasan Anies Jakarta itu 80% lebih kepuasannya. Sama kayak mobil SMK lah Pak Jokowi kan. Ketika mobil SMK sampai sekarang nggak realistis. Tapi kan masyarakat kan tinggal ngomong aja ya saya sudah laksanakan ternyata hanya sekian persen. Itu lebih baik daripada nggak memperdulikan gitu. Makanya kemarin saya juga waktu Gibran juga cerita hilirisasi, ini kok mirip-mirip mobil SMK ceritanya nih gitu loh. Karena susah direalisasikan. Makanya tadi bagi kami debat itu adalah momen. Bagaimana meyakinkan rakyat bahwa kita punya niat baik. Ya kita punya niat baik bahwa kita akan membuka sesuatu yang baru. Walaupun nanti ada kendala, ada tantangan, kita tinggal bisa di tengah jalan menyampaikan, oh ternyata begini nih, ada masukan. Bagus aja, tetapi masyarakat butuh apa hope-nya gitu loh. Nah hope ini yang kami tangkap. Baik, kita akan kembali membahas mengenai strategi debat untuk yang ketiga dan juga strategi di masa kampanye yang kurang dari 2 bulan ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Kita akan berbicara mengenai strategi debat dan juga strategi dalam waktu kampanye. Apabila kita lihat di Jawa Tengah, ada di Solo tempatnya, ada muncul spanduk. Solo bukan Gibran. Bang Eriko, apakah ini merupakan strategi untuk mengamankan daerah Jawa Tengah atau bagaimana? Kalau dikatakan strategi, kami tidak ada menginstruksikan seperti itu. Itu kan adalah hak dari masing-masing di wilayah sendiri kan begitu. Kan kalau kita bicara secara jujur, wilayah Solo dan Solo Raya itu menjadi basis utama. Dan dari mulai Pak Jokowi dari pengusaha menjadi wali kota juga itu dimulai proses untuk menjadikan itu menjadi basis yang sangat penting di Indonesia, teristimewa di Jawa Tengah. Nah ini tentu kan ada namanya reaksi daripada kader-kader kita. Mereka kan juga bukan hanya diam saja. Selama ini kan mereka juga sudah katakanlah menahan diri. Tentu mereka harus mengungkapkan. Itulah namanya kalau cerita kita malam ini kontroversi kan pesta demokrasi. Itulah demokrasi yang Tapi sesungguhnya. dari PDIP sendiri khawatir tidak suaranya kemudian tergerus di sini, di daerah ini? Kami saya berbicara dengan Mas Bambang Urianto sebagai ketua
DPD Jawa Tengah sangat optimis. Bahkan beliau menyampaikan, ya tentu ini akan menjadi serangan-serangan tentu yang akan mengurangin selisihnya, tapi kami masih optimis di atas 60% untuk memenangkan Jawa Tengah. Itu dari hasil survei internal dan juga dari penetrasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, terutama caleg dan juga struktural, seperti itu Mbak Fitri. Bang Maman, tanggapannya? Ya, terkait apa nih, Solo? Solo bukan Gibran. Ya, saya pikir itu, kalau bahasa saya itu, inilah yang disebut namanya huru-hara demokrasi. Jadi itu hak kader-kader di bawah kan membangun narasi-narasi seperti itu. Jadi kembali lagi kita nikmatin aja Mbak, ini sebagai bagian dari sebuah proses dinamika politik. Namun yang terpenting kalau tadi kembali lagi ke dalam debat, bagi kami lebih ingin menjadikan bahwa forum debat-debat seperti ini adalah forum untuk menyampaikan kejujuran apa adanya dalam membangun bangsa. Bukan sesuatu mengemas dengan kata hope yang akhir dengan mudah begitu saja akhirnya kita ingkar terhadap apa yang kita sampaikan. Karena ingat, ini terkait mengenai suara kebatinan publik. Tidak mudah dengan mengatakan bahwa misalnya BBM bisa kita gratiskan begitu saja, lalu kita bisa bilang kembali lagi, itu kan janji kampanye, masa itu gampang lah gitu. Lalu kedua, artinya ini yang harus kita kasih message kepada publik bahwa hati-hati, ini kita bicara tentang perasaan publik yang tidak mudah dengan begitu saja kita berikan janji-janji, kita nggak mampu menepati janji. Oke, baik. Itu aja saya sih. Oke, Bu Lely, ini mengenai debat dan juga kemudian kampanye ke lapangan seperti itu kan intinya adalah bagaimana berkomunikasi, mengkomunikasikan janji politik, janji kampanye kepada publik, meyakinkan publik. Ini sebetulnya menurut Anda apa yang belum dioptimalkan oleh masing-masing tim ses ataupun dari paslon ketika kemudian mengkomunikasikan dan meyakinkan rakyat, para pemilih, Bu Lely? Seringkali para komunikator politik itu selalu mengidolakan Laswell ketika berkomunikasi politik. Padahal Laswell itu tidak pernah memikirkan umpan balik. Laswell itu berhenti pada efek. Padahal komunikasi politik itu tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai komunikasi yang bersifat linier. Karena dia sudah bersifat interaksional, konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Nah, 4 dinamika inilah yang harus dikuatkan manifestasinya melalui media komunikasi politik. Jadi ada 4 sebenarnya media komunikasi politik itu. Yang pertama organisasi. Kita tidak bisa memungkiri ini pasangan nomor urut 2 paling banyak nih media komunikasi politik organisasinya. Makanya tidak heran juga kalau elektabilitasnya tinggi terus, karena dari partai pengusung aja udah banyak, itu satu. Maka yang 2 ini harus mengejar dengan dukungan partai organisasi yang sedikit, mereka harus berupaya, itu satu. Jadi itu jauh lebih penting bagaimana komunikasi politik harus dilakukan lewat organisasi. Yang kedua interpersonal, itu adalah media komunikasi politik yang paling kuat. Bagaimana menyentuh rakyat, rakyat itu yang merana istilahnya, disentuh bahunya aja udah seneng loh. Jadi kalau mereka itu tidak pernah datang, tidak pernah menyapa, itu jauh dari rakyat. Yang menjadi masalah. Kedekatan seperti itu ditimbulkan ataupun diciptakan oleh siapa nih Bu? Semuanya, harus diciptakan oleh semuanya. Yang jelas gini, biasanya komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Ini tidak boleh terjadi gitu. Seperti Bang Eriko yang sekarang mau lagi ya, jangan mau pemilu aja deketin dia. Pak Prabowo ini kalau kita satukan logikanya gini, Pak Jokowi ada 44%, Pak Jokowi 56% suara, dibuletkan ya. Pak Jokowi 56, Pak Prabowo 44. Kalau semuanya mendukung nomor urut 2, udah 100% kan? Ini realitasnya bahkan tidak sampai 50%. Kemana suara itu? Itu tadi memerlukan media komunikasi politik yang banyak tadi. Yaitu salah satunya kelompok kepentingan sama media massa dan media sosial. Oke, mungkin tanggapannya dari Mas Iqbal mengenai media komunikasi politik, terutama menjelang debat ketiga. Ya, saya kira ini setiap hari, hampir setiap hari turun namanya Desak Anies bersama mahasiswa, bersama petani, bersama nelayan. Dan ini tentu saja menjadi salah satu kunci kemenangan itu. Kenapa? Karena tadi kata Boleh tadi, masyarakat tuh pengen didatangi kok, pengen disentuh, pengen didengarkan. Ya, walaupun tadi kita nggak bisa menjawab semua persoalannya hari ini gitu ya. Karena yang sedang berkuasa aja tuh nggak bisa memenuhi kebutuhannya, apalagi yang sedang mau maju. Contoh pupuk mahal, sembako mahal. Ya kita kan tinggal bilang, apakah hari ini sembako mahal? Mahal. Itu udah cukup, nggak mengatakan bahwa saya janji akan mengatakan nanti akan murah, tapi kita ingin mengatakan bahwa masyarakat bahwa kita akan memberikan harapan baru. Tetapi bukan harapan palsu. Karena apa? Karena hitung-hitungan yang kami lakukan itu sudah detail. Ya, bagaimana IKN itu nanti anggarannya bisa dialihkan kepada pembangun-pembangun infrastruktur yang seperti petani dan lain-lain. Jadi kami melihat bahwa ini adalah peluang dan ini adalah
akan kami tangkap dengan baik. Oke, Pak Ikrar, singkat saja mengenai apa yang harus dilakukan di sisa waktu kampanye yang sedikit, kemudian dan di 3 sisa debat berikutnya. Ya, saya Singkat mungkin saja, Pak Ikrar. Satu ya, itu apa yang terjadi di Solo itu adalah suatu gerakan rakyat yang ingin mengatakan bahwa mereka nggak mau cuma dikasih oleh elit politik siapa yang harus mereka pilih. Tapi mereka juga punya pilihan sendiri. Dan Bung Eriko dengan PDIP-nya itu juga jangan kemudian kita nggak nyuruh kok, tapi paling tidak tangkep itu dan kemudian bagaimana itu dijadikan suatu modal politik yang Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.